Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina Winia dengan NIM 0309193147. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU. Saya dari jurusan Pendidikan IPS 4 semester 6. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai paradigma dan landasan filosofis penelitian kualitatif. Dan di video kali ini merupakan salah satu tugas dari Ibu Nuriza Dora M. Home dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian paradigma tersendiri. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian landasan filosofis. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Dan yang keempat, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai paradigma penelitian kualitatif. Adapun sumber percaya yang saya gunakan yaitu buku Metode Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono. Kemudian saya menggunakan e-book Program Pascasarjana tahun 2017 mengenai paradigma penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, saya menggunakan jurnal penelitian kualitatif yang ditulis oleh Juliana Batubara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian paradigma. Nah, paradigma itu berasal dari kata paradigm, dan banyak pula orang yang menyebutkan paradigma itu merupakan perspektif. Nah, apa itu perspektif? Perspektif itu merupakan cara pandang yang bagaimana? Cara pandang untuk melihat sesuatu, cara pandang untuk melihat sebuah keadaan, cara pandang untuk melihat suatu objek seperti itu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya perspektif ini sudah lama ditemukan sekitar tahun 1962 oleh Thomas Kuhn. Jadi jika disimpulkan, paradigma ini merupakan perspektif riset yang dilakukan oleh si peneliti untuk melakukan ataupun untuk menguji suatu realita, untuk mempelajari fenomena, untuk mengetahui cara penelitiannya, dan untuk mengetahui cara menginterpretasikan temuan tersebut. Dan di dalam paradigma ini, kita harus mencari berbagai masalah yang akan ditelaah, yang akan diuji. Dan kita harus mengetahui ataupun kita mencari bagaimana tipe untuk menjawab ataupun menyelesaikan ataupun menjelaskan materi yang akan diterima. Ketika kita telah mencari apa yang diuji, maka kita akan tahu menjelaskan semua apa yang telah kita uji tersebut gitu. Nah, kemudian materi yang kedua saya akan menjelaskan mengenai pengertian landasan filosofis. Nah, jadi pengertian landasan filosofis adalah di mana sebuah analisis tentang pandangan ataupun logika ataupun prosedur tentang kajian ilmiah kita. Nah, artinya pandangan filosofis ini sangat berkaitan dengan apa yang kita uji, sangat berkaitan dengan apa yang kita teliti, sangat berkaitan dengan apa yang kita amati dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif. Nah, apa sih itu pengertian penelitian kualitatif? Pengertian penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang dimana kita itu melakukan riset yang berkaitan dengan gejala-gejala alam, yang berkaitan dengan fenomena yang bersifat alamiah. Nah, penelitian kualitatif ini biasanya itu bersifat studi observasional, artinya kita melakukan observasi langsung. Artinya kita itu tidak melakukan observasi itu di dalam ruangan ataupun di dalam laboratorium, tidak. Kita melakukan observasi itu langsung artinya terjun ke lapangan. Nah, itulah pengertian dari penelitian kualitatif. Dan di dalam penelitian kualitatif ini kita dapatkan itu semuanya berupa tulisan ataupun lisan yang kita dapat dari pelaku orang yang kita uji. Yang terakhir adalah paradigma penelitian kualitatif. Nah, apa itu paradigma penelitian kualitatif? Jadi paradigma penelitian kualitatif itu adalah sebuah model penelitian humanistik. Nah, namanya saja sudah humanistik, artinya itu bersangkutan dengan manusia. Jadi paradigma penelitian kualitatif ini adalah model penelitian humanistik di mana manusia itu sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial budaya. Nah, kemudian di dalam paradigma penelitian kualitatif ini ada 4 kriteria, yaitu yang pertama positivisme. Nah, apa sih itu positivisme? Jadi
positivisme itu merupakan sebuah aliran filsafat yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Nah, menurut beliau, menurut Auguste Comte, positivisme ini ada tingkatannya, ada 3 tingkatan. Yang pertama itu teologi. Nah, apa itu teologi? Teologi itu merupakan sebab akibat. Nah, jadi setiap apa yang kita temukan, setiap apa yang kita teliti itu berdasarkan sebab akibat. Dan yang kedua itu ada namanya metafisi. Nah, apa itu metafisi? Metafisi itu kita berpikir secara teologis. Kita berpikir secara teologis. Sebagai contoh, ketika adanya dewa ataupun adanya Tuhan ataupun adanya kepercayaan, itu bisa kita ganti dengan kekuatan-kekuatan yang abstrak. Maksudnya kekuatan abstrak yang bagaimana? Seperti kekuatan alam. Nah, dewa, Tuhan itu bisa diganti dengan kekuatan alam gitu. Kita berpikir itu secara teologis. Dan yang ketiga itu adanya positif. Nah, apa positif? Positif itu pengetahuan tentang menguasai alam gitu. Pengetahuan untuk menguasai alam seperti itu. Kemudian yang kedua itu yaitu fenomenologi. Nah, apa itu fenomenologi? Fenomenologi itu merupakan sebuah temuan ataupun sebuah filsafat ataupun sebuah aliran yang dikemukakan oleh Edmund Husserl. Nah, menurut Edmund Husserl, sesuatu yang kita teliti, segala yang kita temukan itu kembali kepada benda-benda, kembali kepada objeknya, kembali kepada benda itu sendiri, seperti itu. Nah, ketika ada objek, harus ada subjek, dan objek itu harus memenuhi subjek, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada namanya perbandingan tataran filosofis. Nah, perbandingan tataran filosofis ini sangat berkaitan dengan positivisme dan fenomenologi. Nah, mengapa berkaitan dengan positivisme dan fenomenologi? Karena keduanya ini sangat berkaitan, sangat berhubungan. Seiring berkembangnya waktu, penelitian ini semakin berkembang, semakin maju. Nah, ketika munculnya perbandingan tataran filosofis, maka di situ juga muncul yang namanya positivisme atau penelitian kuantitatif dan fenomenologi atau penelitian kualitatif. Nah, seiring berkembangnya waktu, penelitian tersebut terus berkembang, terus diasah sehingga memunculkannya namanya perbandingan tataran filosofis. Dan yang keempat atau yang terakhir ada namanya perbandingan tataran metodologis. Apa sih itu perbandingan tataran metodologis? Jadi perbandingan ini merupakan sebuah prosedur ilmiah di mana kita itu mengkaji tentang suatu konsep, tentang suatu model, tentang suatu hipotesis, tentang suatu teori atau tentang suatu masalah, tentang suatu fakta seperti itu. Jadi di dalam perbandingan tataran metodologi ini dia bersifat umum. Semuanya bisa diteliti, semuanya bisa kaji. Artinya dia bersifat umum, bersifat universal seperti itu. Baiklah, yang saya jelaskan sebelumnya merupakan keempat dari paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama itu positivisme, yang kedua itu fenomenologi, yang ketiga itu perbandingan tataran filosofis, dan yang keempat ataupun yang terakhir perbandingan tataran metodologi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Terlebih-lebih saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.